Baik, mari kita kembali melanjutkan pembuatan sistem perpustakaan kita. Di video sebelumnya telah kita buat fitur kedua, yaitu lihat data buku. Nah, di lihat data buku ini sebenarnya di video tersebut sudah jalan dan sudah bisa menampilkan data dari database. Namun, ada bug yang harus kita selesaikan gitu ya. Nah, bug ini yaitu ketika kita ingin mengakses atau menggunakan fitur kedua, maka tampilannya itu akan sekilas seperti ini. Jadi tidak muncul diam, tidak muncul seperti teman-temannya ini yang di atas. Hal inilah yang akan kita solve atau perbaiki. Nah, saya sudah menemukan masalahnya atau problem kenapa dia itu bisa muncul sekilas. Oke, perhatikan case kedua. Nah, di case kedua ini kan menu lihat data buku ya. Kita masuk di case kedua dan langsung akan ditampilkan read buku atau tampilan data buku dari database. Nah, setelah itu kita juga langsung melakukan sistem CLS yang mana ini akan menghapus tampilan sebelumnya. Nah, tampilan sebelumnya ini kan read buku. Nah, otomatis setelah read buku dijalankan, sistem CLS itu akan dijalankan setelah read buku dan sistem CLS akan menghapus kembali read buku yang sudah ditampilkan. Seperti itu. Itulah kenapa bug di fitur kedua ini bisa terjadi. Nah, gampangnya sih kita langsung saja menghapus sistem CLS ini untuk mensolvekan bug. Namun, di sini saya punya solusi lain yang mana solusi ini juga akan membuat fitur kita lebih kaya gitu ya, lebih banyak dan juga membuat user experience dari si user lebih nyaman menggunakan sistem kita. Nah, rencananya atau imajinasinya ketika kita ingin menggunakan fitur misalnya, kita anggap aja dulu setelah kita merun pertama kali program ini kita namakan ini tampilan utama atau beranda atau juga bisa kita katakan ini home-nya gitu ya, home-nya. Nah, di sini ketika kita ingin menggunakan input data buku misalnya, input data buku kita enter, kita masukkan ID misalnya 77, kemudian judul bukunya pergi, masukkan pengarangnya Ian misalnya, kemudian stok bukunya 44. Nah, di sini masalahnya adalah kita langsung setelah menginput data buku akan langsung diarahkan ke tampilan utama. Nah, bagaimana kalau misalnya buku yang kita input itu ada ratusan, ada ribuan misalnya? Itu akan membuat si user itu berulang kali masuk ke fitur atau mengakses menu data buku, kemudian dibalikan lagi ke tampilan utama secara berulang-ulang sejumlah buku yang akan dia inputkan. Ini akan membuat inputan data buku itu semakin lama gitu ya, semakin lama, kemudian user experience-nya itu tidak bagus. Nah, ini akan kita perbaiki dengan fitur baru ini dan juga sekaligus akan memperbaiki bug yang ada di fitur kedua tadi. Oke, itu imajinasinya. Langsung saja ya kita buat fiturnya. Oke, jadi kita terapkan dulu di case pertama atau di menu pertama, yaitu input data buku. Pertama, kita akan mendeklarasikan variabel masukkan lagi. Dan juga kita inisiasi dengan angka 3 atau nilai 3. Atau bisa 1 gitu. Kemudian kita menggunakan while atau perulangan. Nah, di kondisi ini kita akan menggunakan jika tidak sama dengan 0, maka program input atau form input data buku ini akan kita jalankan. Jadi seperti itu. Nah, akan kita jalankan. Nah, setelah kita create buku atau menyimpan bukunya atau data inputan kita di database,
kita akan langsung menanyakannya di sini gitu, tidak kembali lagi ke menu utama. Kita bertanya ke si user, si outbound, apakah ingin input lagi, input data buku lagi, tanda tanya, kasih keterangan 0 untuk, kita kasih aja tidak gitu, tidak, dan garis pembatasnya 1 iya, seperti ini. Kita inputkan lagi atau siin masukkan data, masukkan lagi seperti ini. Jadi logikanya adalah ketika user itu mengakses fitur pertama yaitu case 1, dia akan langsung masuk ke formnya gitu ya, karena masukkan lagi ini tidak bernilai 0. Nah, namun ketika si user itu sudah men-save atau selesai menginput data, dia kan akan ditanyai oleh si sistem yang udah kita coding ini nih. Dia akan ditanyakan apakah ingin input data buku lagi. Nah, si user bisa memilih 2 angka di sini. 0 untuk tidak dan 1 untuk iya. Jadi kita langsung saja coba jalankan apakah ada error atau tidak. Oke, ada error, ternyata lupa titik koma lagi. Coba jalankan. Oke, jalan ya, tidak ada error di sini. Kita jalankan fitur kedua, lihat data buku. Oke, masih muncul sekilas. Kenapa masih muncul sekilas? Oke, sebentar. Oh, wait. Ini kita lagi di case pertama. Jadi kita cobanya menu pertama. Oke, seperti ini, masukkan ID buku. Misalnya M4, judul bukunya Terbang NAS 88. Nah, dia akan ditanyai oleh sistemnya gitu ya. Akan ditanyai sistemnya. Misalnya si user ini mau menginput iya, jadi dia ingin input data buku lagi. Kita masukin angka 1. Nah, dia akan sediakan form baru lagi. Input lagi, dia 2, jatuh. Kemudian pengarang NAS, masukkan stok buku 77. Nah, seperti ini seterusnya. Jadi sudah tidak lagi dialihkan ke tampilan utama. Nah, ini jika si user tidak mau masukkan atau input data lagi, tinggal ketikkan 0. Nah, langsung diarahkan ke menu utama atau beranda. Jadi seperti itu. Nah, kita coba terapkan di case kedua atau lihat data buku supaya bug yang sebelumnya bisa kita perbaiki atau solvekan gitu ya. Oke, kita coba jalankan di sini. Langsung saja kita tulis variabelnya atau inisiasi variabelnya dengan mungkin nama variabelnya masukkan lagi juga boleh. Atau teman-teman bisa menggunakan variabel sesuai kreativitas teman-teman sendiri. Jangan lupa kita gunakan while dengan kondisi masukkan lagi. Jika masukkan lagi tidak sama dengan 0, maka jalankan baris kode ini. Oke, indentasinya. Kemudian, nah setelah di sini kan sudah masuk ke dalam nih, anggap aja kita sudah masuk ke kondisinya. Nah, ini kan ketika sudah masuk ke dalam kondisi while, kita akan ditampilkan read buku. Nah, setelah read buku itu ditampilkan, kita akan memberi petunjuk ke si user. Petunjuknya, jikalau dia atau si user ini ingin balik ke halaman utama atau dashboard, kita suruh dia input angka berapa gitu. Oke, kita see out.
kembali aja, kembali 0 untuk kembali, koma, kita siinkan lagi, masukkan lagi, itu seperti ini. Seharusnya ini sudah bisa mensolvekan bug. Oke, mari kita coba. Seperti ini. Coba kita jalankan fitur kedua di data buku. Oke, udah ada. Ini buku-buku yang sudah kita input datanya. Ada banyak. Nah, ini yang telah kita buat. Jadi untuk kembali itu tinggal ketik saja 0. Nah, udah langsung kembali ke halaman utama atau dashboard. Oke, bagaimana kalau angkanya selain 0, misalnya 1. Kita coba lagi, misalnya angka 1. Nah, dia masih menampilkan data buku terus ya. Jadi kalau selain angka 0 itu tampilan. Nah, ini masih bug. Coba kita solve lagi. Jadi di sini kita bisa menggunakan if yang sederhana saja gitu. Jadi ketika masukkan lagi tidak sama dengan 0, kebalik, tidak sama dengan 0, maka jalankan baris kode yang ini. Oke. Coba kita jalankan kembali. Apakah sudah tidak ada bug? Akses menu kedua. Oke. Coba kita masukin angka selain 0. Oke, udah bisa kembali ke halaman utama. Oke, jadi seperti itu solve bug-nya dan juga membuat fitur baru yang upgrade user experience user itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke edit data buku.